menanyakan, dokter, akibat pandemik ini, khususnya lockdown, kami sekeluarga menjadi sulit tidur karena di rumah terus. Kemudian pertanyaannya, apakah ini normal sebagai imbas lockdown? Apakah perlu diberi obat tidur? Dan bagaimanakah kiat menjaga ritme tidur saat lockdown? Bagaimana juga teknik menjaga jam tidur untuk sholat tahajud dan kita tetap sehat? Ya, ini memang sahabat-sahabat saya itu ada kurang lebih 10-an yang terutama terkena serangan di perut ya. Karena ini cemas. Kalau cemas mesti asam lambungnya meningkat dan dinding lambungnya pertahanannya menurun dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Namun risiko kalau dia berobat itu berisiko terpapar sehingga cepat kita atasi. Jadi kalau kesulitan tidur maka boleh memakai obat-obatan tapi kalau perlu saja. Tapi pengalaman dengan kita banyak aktivitas yang positif, kemudian tidur kita harus agak lebih malam. Karena hormon melatonin itu keluarnya malam. Ya. Jadi jangan tidur sebelum maghrib, jangan. Jadi agak malam, jam 9 ke atas. Melatonin itu hormon keluarnya malam, dan itu sebagai antioksidan. Jadi kalau kita tidur misalkan di atas jam 9 dan kita bangun antara yang enak itu setengah 3 ya, setengah 3 sholat tahajud sampai nunggu subuh sekalian ya. Dari setelah subuh baru kita jalan kaki atau olahraga di halaman rumah lah, boleh lah. Jadi itu proses-proses yang yang segar lah, kondisinya bagus. Jadi yang menggunakan obat-obatan silakan, tapi tidak usah terlalu. Biasanya dengan kita baca-baca doa yang disunahkan oleh Rasulullah itu tidurnya nyenyak, asal tidak terlalu sore. Jadi agak malam dan jangan terlalu lama. Jadi memang tidur itu yang bagus bukan kuantitas tapi kualitas. Rasulullah sendiri tidurnya nggak banyak ya. Makanya sehat itu Rasulullah jarang makan, banyak puasa, jarang tidur ya. Persis lah seperti bapak-bapak keluarga besar KPMI ini persis ya. Jadi jarang makan ya, jarang tidur. Itu ya. Jadi terus banyak mikirkan temannya, saudaranya, itu perilaku Rasulullah. Jadi memang menyontoh Rasulullah itu banyak orang ngaku umat Rasulullah, tapi perilakunya enggak nyontoh Rasulullah. Rasulullah itu ahli ibadah, ahli sabar, ahli pemaaf. Kita gampang tersinggung, marah-marah dan lain sebagainya. Saya ya aneh, ya jadi aneh. Seperti pandemi ini, Rasulullah mengingatkan, kalau ada pandemi, satu daerah kamu jangan masuk, kalau kamu posisi di luar. Tapi kalau kamu di dalam, jangan keluar. Kan itu kan perintahnya Rasulullah. Tapi sekarang malah keluar, tidak pakai masker, dan lain sebagainya. Soalnya menantang. Jadi aneh menurutnya. Jadi kontradiktif gitu. Ya gitu loh. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, ya kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Rasulullah itu sangat peduli sama orang lain. Rasulullah itu nggak makan 3 hari, sahabatnya nggak makan seminggu. Rotinya diberikan sahabatnya. Persis lah seperti bapak-bapak KPMI ini, persis. Ya, itu. Jadi lebih mementingkan orang lain. Itu Rasulullah seperti itu. Jadi pandemi boleh pakai obat-obatan ringan, tapi insya Allah makanya kalau mau tidur minum air putih ya, bangun tidur pun langsung dengan air putih karena pada waktu bangun tidur itu banyak antibodi di dalam mulut, jangan berkumur tapi didorong dengan air putih hangat, itu akan lebih segar lagi. Jadi seperti itulah. Ya, mudah-mudahan. Masih Pak Iqbal. Baik, terima kasih Ustadz. Gus, mudah-mudahan kita semua istiqomah meneladani Rasulullah SAW. Amin, amin. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari hamba Allah. Ustadz, sekarang ini sedang ngetren gaya hidup vegan, hanya makan sayuran atau olahan nabati. Bagaimana Islam melihat gaya hidup ini, baik dari sisi syariat maupun kesehatan? Silakan Ustadz. Ya, jadi ya ada yang aliran seperti itu, tapi minimal kalau dari sisi kesehatan kan kita sudah gizi cukup dan seimbang.
Jadi mohon maaf ya, saya menemui beberapa itu tadi terlalu. Jadi mengelola hati dan pikiran ini justru lebih utama daripada ya. Jadi kadang-kadang makannya ya sehat, tapi hatinya cemas, gelisah, ya. Kemudian masih ada sifat egois. Yang anehnya banyak orang vegetarian itu justru kena kanker usus, ya banyak. Karena gizinya nggak seimbang. Banyak faktor yang yang mempengaruhi. Jadi seimbang saja. Tapi kalau sayur dan buah-buahannya ada, tidak meninggalkan karbohidrat dan lain sebagainya, ya itu yang lebih bagus. Ya, karena di situ tadi vitamin dan mineralnya kan cukup. Tambah ikan laut, ya bagus. Jadi gizi cukup dan seimbang. Saya tidak menganut aliran itu, aliran-aliran yang itu. Kalau hatinya masih kotor untuk apa? Ya tetap kortisolnya naik terus, ya tetap mudah terjadi komplikasi. Jadi sekali lagi akhlak antara hati, ucapan dan perilakunya itu match. Itu aja sudah sulit itu, ya. Jadi kalau gizi ini tambahan aja, ya. Tapi kalau ada yang terbiasa itu tapi enggak ekstrim, enggak mau karbohidrat ya salah, enggak mau lemak. Kita butuh lemak itu untuk tenaga, ya. Sayuran enggak bisa mengandung lemak, enggak cukup, enggak kuat dari mana, ya. Hanya mengandung vitamin dan mineral saja. Ya, itu yang penting. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita belajar dari seekor burung, mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan pada hari itu, atau qanaah. Kemudian juga selalu bergerak aktif, olahraga, dan kadang malu sendiri. Bagaimana pandangan Ustaz bila kita suka menyimpan dan menumpuk harta dan lemak, Ustaz? Ya kurang berkah. Karena Rasulullah itu kan berputar terus ya. Dapat disalurkan itu yang berkah itu tadi. Jadi kita ngambil secukupnya aja. Kan seperti vitamin ya. Kita makan vitamin banyak. Oh yang dibutuhkan 1%. Yang lainnya dibuang lewat kencing. Ya. Jadi diambil secukupnya saja. Justru yang penting kalau kita berlebih, orang-orang yang membutuhkan itu yang penting. Dan itu membuat kita bahagia, sweetness itu tadi. Dengan bahagia kita membantu orang, membahagiakan orang lain, maka imun kita meningkat. Jadi tumpuk-tumpuk dengan sedekah itu. Makanya dahsyat sekali sedekah. Jadi kita secukupnya sebagai rasa syukur, tapi sebagian dikembalikan pada orang. Jadi jangan sampai kita salah. Makanya menabung boleh ya, tapi menabung di jalan Allah ini yang lebih penting. Ya, tidak akan hilang, kan? Yang selamanya. Ini butuh orang yang cerdas tadi. Idza matabnu adama in qata'a amalu illa min talatin shadaqatin jariyatin au ilmul yuntabi wa walatin sholihin yaqulah. Ya. Jadi 3 yang itu adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang itu yang penting. Kalau kita cerdas, nah itu peluang kita yang, dan itu ternyata membawa juga. Memang terbukti. Jadi Al-Quran itu terbukti. Coba baca di surat-surat Al-Quran banyak sekali yang kita mementingkan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Jadi untuk kita secukupnya saja. Baik, Masya Allah Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan tertulis terakhir dari hamba Allah juga. Dokter, suami baru negatif dari COVID dan sempat dirawat di ICU. Kemudian sudah seminggu di rumah. Alhamdulillah kemarin baru saja periksa, kemudian diberi antibiotik untuk pemakaian selama 2 minggu. Pertanyaannya, apakah aman minum antibiotik selama itu? Kemudian juga ini masih ada tangan dan kaki masih gemetar. Apakah itu karena efek long COVID? Terima kasih. Ya. Jadi saya sendiri juga mendampingi sahabat-sahabat saya yang habis pakai ventilator, kemudian dia diberi kesempatan oleh Allah untuk masih bisa menikmati udara segar. Saya katakan dia tidak ada penyakit apa-apa, tapi begitu dia
isolasi mandiri di rumah sakit 10 hari, nggak kuat, kita pantau terus. Jadi yang sahabat saya ketiga itu saya kehilangan, yang satu keluarnya di perut. Begitu positif, tapi berapa jam dimasuk UGD sudah nggak ada. Yang satunya yang dampingi ini tadi positif juga. Saya bilang isolasi mandiri di rumah, saya kawal terus. Hanya kuat 3 hari karena dia pasang ring. Kemudian masuk di ICU, persis seminggu dia tidak ada. Yang satunya ini di rumah sakit 10 hari. Kita pantau, tidak kuat, dia sesek. Akhirnya masuk ke ICU, kemudian pasang ventilator. Saya tanya, pada waktu pasang ventilator bagaimana? Saya syahadat Pak Agus, kemudian saya pasrah. Alhamdulillah dia berhasil lepas, kemudian lepas dari ventilator, dia dipindah ke ruangan, tapi dia stres malah. Diabetesnya muncul, padahal sebelumnya tidak punya. Jantungnya bermasalah, ya itu namanya. Jadi efek COVID ini kena semua multi organ. Ini yang dan ini bisa ada sisa sampai beberapa minggu sampai 2 bulan. Jadi tidak usah khawatir. Nomor 1 bersyukur, pakai ibadah dan tambahi vitamin. Cuman untuk antibiotik jangan terlalu lama, nanti bisa resisten. Cukup kalau sudah 5 hari sampai seminggu sudah cukup. Ya tinggal tambahi dengan senam-senam, kemudian banyak minum air putih, tambahi vitamin ya. Kemudian tambah vitamin-vitamin, itu nanti pulih sendiri ya. Jadi memang long COVID ini tidak selalu ada. Biasanya yang mengalami gejala yang berat. Tapi kalau yang ringan sampai sedang itu biasanya nggak ada gejala sisa. Kalau yang masih pernah di ICU itu butuh recovery ya, butuh recovery. Dan ini harus pemerintah. Tapi peran saya banyak bersyukur. Nomor 1 kalau memang dia sehat, makanya saya motivasi teman-teman yang sehat itu bisa menyumbangkan plasma konvalesennya sebagai bukti bersyukur untuk menolong saudara-saudara yang kondisinya kritis. Tapi kalau Bapak Ibu belum pulih ya nggak usah. Lebih baik fokus pada memulihkan itu. Nah, teman saya yang tadi bermasalah diabetes sama jantungnya ini, saya berusaha sabar, nggak kuat aku Pak Agus, nggak kuat aku. Sudah nggak ada jalan lain, suaminya saya panggil, suaminya suruh ke yatim piatu, bantu 1 juta atau berapa. Begitu dia berangkat ke sana, besoknya saya dikabari dia keluar. Itu dah dahsyatnya sedekah. Bapak yang tadi dinyatakan sembuh, bersyukur kepada Allah, makin dekat kepada Allah, perbanyak sedekahnya, dan jangan lupa olahraga pelan-pelan untuk recovery. Tambahi vitaminnya, dan banyak minum, insya Allah bisa akan pulih kembali. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih dokter. Kemudian juga kita doakan sama-sama mudah-mudahan semua saudara kita yang mengalami sakit atau mengalami gangguan kesehatan insya Allah dipulihkan. Amin. Dan setiap sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa kita sebagai makhluk yang tidak lepas dari khilaf. Bapak Ibu sekalian, para sesepuh, para asatidz jamaah KPMI, kita masih memiliki waktu sekitar 10 menit. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung juga kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Boleh. Yang tanya langsung boleh. Silakan Pak Mufti, silakan menyampaikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum Pak Mufti, sehat? Waalaikumsalam, sehat Pak Dokter Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang sekali karena Ana sendiri sering melihat WA atau kiriman YouTube dari filmnya Ustadz Agus kalau lagi ceramah sangat memotivasi dan memberikan semangat. Ustadz, yang pertama tadi ada banyak yang inspirasi dan kemudian banyak insight yang saya dapatkan. Tadi yang pertama misalkan tentang bagaimana SMS dengan Allah SWT, berbisnis sepenuhnya dengan Allah SWT. Pertanyaannya, apakah benar ya kadang-kadang terbersit, apakah ini gangguan atau ini mungkin juga benar bahwa suatu saat nanti saya pengen betul-betul mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi tidak sibuk dengan tetek bengek segala macam pekerjaan dan sebagainya, betul-betul konsentrasi khusus berkontribusi, kemudian juga mengabdi pada Allah SWT. Itu godaan atau sesuatu yang benar? Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua terkait dengan makanan. Tadi juga alhamdulillah banyak cerita menarik, terutama tentang rokok. Dan Anda juga punya cerita ternyata untuk rokok juga membuat awet muda kadang-kadang, dan karena kadang-kadang belum tua sudah mati kan jadi awet muda gitu.
Jadi, terkait dengan makanan itu, katakanlah mesin atau kemudian tubuh dan sebagainya, kan kalau makin tua makin aus gitu kan. Apakah Ya. kemudian dengan ausnya tubuh kita juga semua makanan termasuk durian, rokok, kolesterol dan sebagainya masih boleh masuk ketika semakin tua? Itu mungkin itu Ted. Dua pertanyaan Iya. itu Ted. Makasih Ted. Makasih Iya. Ted, Dokter. Saya juga bercita-cita untuk mengabdi kepada Allah itu, karena memang makanya saya kesempatan banyak mempelajari Al-Quran, ya, nulis-nulis buku, dan saya sharingkan itu, berusaha untuk menuju sana. Godaannya enggak mudah tapi berat, makanya dari itu harus kita lawan. Sekecil apapun waktu kita itu bisa membuka, membaca, ya. Mengaji itu kan membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi mengaji itu bukannya di Al-Quran, sebenarnya kehidupan ini juga mengaji. Bagaimana kita bekerja, berinteraksi dengan orang, itu mengaji. Dan itu mengimplementasikan. Banyak orang yang memang ilmunya tinggi, tapi belum tingkat diimplementasi itu tadi. Masih tersinggung, masih egois, masih ya macam-macam lah. Nah, itu belum tingkat implementasi itu. Jadi itu tadi, antara hati, ucapan, dan perilakunya bisa match. Itu tadi. Makanya harus kita cas terus, kita ngikuti kegiatan-kegiatan untuk kita belajar terus itu, ya. Belajar agama itu nggak ada ruginya. Nah, ini bukan hanya itu, tapi kita sharekan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada yang lainnya. Itu tugasnya. Jadi nggak ada berhentinya, dan itu sangat menyenangkan kalau kita dengan hati tadi, dengan passion tadi. Kalau dengan passion, kalau kita ingin dipuji, ingin di apa-apakan, ya nggak enak. Jadi dengan passion tadi. Nah, tentang makanan, itu yang penting kita tahu diri lah, tapi tidak usah seperti tersiksa. Seperti teman saya, sekolahnya tinggi, anaknya di luar negeri semuanya, tapi dia terkena diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan stroke. Nggak bisa makan apa-apa dia, tersiksa hidupnya. Ya, itu tadi. Jadi, seperti menata hati, pikiran, ucapan itu nggak sama, nggak mudah. Makanya kita nggak sempat mengoreksi orang lain, itu nggak sempat, nggak ada waktu. Karena kita selalu ingin membenahi kita sendiri dari segala sisi itu tadi. Nah, kita salah kalau sedikit-sedikit terprovokasi oleh orang, menilai orang, dan lain sebagainya. Tapi kita juga jangan alergi kritik. Dari siapapun kalau substansinya bagus, kita. Makanya orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Jadi kalau orang itu suka menyalahkan orang lain, dan itu hatinya kotor, rendah itu di hadapan Allah. Itu aja, gampang sekali. Ngomongnya banyak, itu ciri-ciri stres, kan udah kelihatan. Orang yang ngomongnya banyak itu ciri-ciri stres. Tapi yang diem terus itu ya stres, ya depresi. Jadi yang bagus ya tengah saja. Rasulullah itu selalu ngajari yang tengah-tengah, sedang-sedang saja. Wong semua titipan. Ya, jadi titipan kita berputar. Pada waktu enak jangan lupa dibawa, pada waktu dibawa jangan lupa semangat, percaya sama Allah, bisnis dengan Allah. Saya bisnis dengan Allah. Orang-orang bisnis dengan yang lain-lain terserah. Tapi banyak yang tertipu, banyak yang kecewa. Tapi dengan Allah saya tidak pernah kecewa. Alhamdulillah. Ya, karena saya yakin dengan Al-Quran. Jadi orang baca Al-Quran tapi nggak yakin, nggak bisa mengamalkan. Kalau saya yakin-yakinnya. Ya. Seperti orang kan banyak dari dirinya sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Jadi kalau ada yang tidak baik dengan kita, mungkin dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya toh? Jadi makan saya alhamdulillah dijak makan tengkleng ya, bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa. Di Solo saya makan, di Padang ya makan, empek-empek ya makan, di mana-mana keliling Indonesia makan, bismillah, itu rezeki. Ya toh? Jadi enggak usah ada, karena hati kita ikhlas, pikiran kita positif. Saya mesti ngomong, ya Allah tambahi kesehatanku dengan setiap minum pun saya berdoa, ya Allah tambahi kesehatanku dengan air putih ini dan buang semua penyakitku yang ada dengan air putih ini. Jadi memang Allah segala-galanya. Kalau Allah sudah kun fayakun, tidak ada yang
Tidak ada yang bisa menahan. Itulah. Makanya kita selalu mencari hidayah dari Allah. Tapi kalau sudah dapat hidayah, harus dipupuk. Ya seperti pengajian ini kan memupuk. Kalau nggak dipupuk, hilang. Apalagi lebih dari 40 hari kita tidak pengajian, maka keras hati kita. Nah itu awal dari kehancuran kita. Makanya kita harus saling mengingatkan, saling belajar, dan lain sebagainya. Ngecas itu tadi lah. Seperti HP tadi kan dicas tadi. Jadi tadi sudah saya ajak seperti keluar masuknya nafas zikir, tapi nggak ada salahnya kalau dicas. Kalau kesulitan tiap subuh, tapi kalau ikhlas lagi tiap setelah habis sholat lebih kuat lagi. Karena itu kepada Allah, zikir kepada Allah, dan itu perintah, ya perintah itu. Dalam Quran surat Al-Ahzab itu kan perintah. Dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, dan lain sebagainya. Dan setiap saat. Makanya pegangan kita begitu. Nah, kalau pengen sukses, akhlak. Akhlaknya siapa? Rasulullah. Makanya akhlak itu kan attitude, direction, communication, sweetness, skill, and knowledge. Jadi kepintaran itu bisa untuk sukses, tapi ranking kelima. Jangan sampai gelarnya banyak, tapi dia tambah persinggungan, tambah suka memaksakan kehendaknya, ya nggak pas. Harusnya dia tambah wise, tambah bijaksana, tambah bisa merangkul yang lainnya, ya. Karena akhlak, dia pendidikannya nggak tinggi, S1, SMA, tapi akhlaknya mulia, itu calon sukses. Ya, jadi itu kan, makanya pendidikan agama itu pentingnya di situ, karena Rasulullah suksesnya ya karena akhlak, good attitude, good heart, good mind, good speaking, good feeling, good friend thinking, good actionnya, baru menjadi the power of personality tadi, ya. Memperbaiki diri kita. Kalau kita baik, kita tularkan pada keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Dan itu nggak gampang. Menyamakan persepsi suami istri aja nggak gampang. Belum lagi sama anak-anak, sama menantu, sama teman-teman sekerja. Makanya mindset kita harus kita berorientasi pada orang lain, bukan pada diri kita. Itu. Sukses Pak Mufti. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Makan durian, nggak usah takut. Makan tengkleng, kikil. Pak Ustadz ini Pak Dubes barangkali ada yang mau disampaikan kepada Pak Ustadz Agus. Kami persilahkan Pak Dubes. Makasih Mas Iqbal. Pak Ustadz, terima kasih sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin nanya nih Pak Ustadz ya. Tadi bagus sekali Pak Ustadz, pentingnya kita menjaga kesehatan. Nah, dalam konteks ini Pak Ustadz ya, ada sebagian komunitas Pak Ustadz, kalau di sini itu katakanlah banyak gerakan anti masker Pak Ustadz. Jadi mereka itu tidak percaya bahwa masker itu bisa apa? Sebagai alat untuk penangkal pandemi. Tapi umumnya Pak Ustadz, umumnya kalau di sini karena unsur freedom gitu, kebebasannya yang merasa terganggu gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi di negara kita juga di Indonesia Pak Ustadz, tidak sedikit Pak Ustadz, bahkan ada beberapa famili saya, maaf Pak Ustadz, yang tidak percaya dengan masker itu Pak Ustadz. Ya memang kalau seandainya datang penyakit ya Allah berikannya kita ini, tapi kalau Allah tidak mau ya, nah konteks seperti ini Pak Ustadz, mungkin di Indonesia sih malah kalau dibandingkan dengan di sini mungkin lebih sedikit ya Pak Ustadz ya, tapi masih banyak Pak Ustadz yang karena dia yang ironisnya itu kadang-kadang karena tidak hanya faktor kesehatan, tapi juga dengan alasan ya kalau misalnya Allah menakdirkan ya kita ini. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Ini apakah penyakit psikologis atau penyakit rasional atau hambatan apa ini Pak Ustadz? Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan Pak Ustadz. Makasih. Ya Pak Andri, itu kan masuk istilahnya overconfidence. Ya. Confidence boleh, tapi kalau overconfident itu justru menurunkan imun kita. Itu istilahnya menantang. Kalau kita punya pimpinan, apalagi WHO, apalagi para ulama, para pemimpin kita bisa menyarankan seperti itu sebagai makmum yang baik, sebagai ikhtiar. Makanya ikhtiar kita kan iman, imun, ilmu, ikhtiar, dan ikhlas tadi. Jadi berisiko dia ya untuk menantang itu. Jadi kita ngikuti. Nah, cuman ya misalkan banyak pertanyaan, Pak Agus, kalau misalkan olahraga pokok pakai masker, selama kamu biasa sendiri tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang pada waktu ngomong-ngomong sama orang lain dibuka. Nah itu kan bisa berbahaya, dibuka. Sehingga itu
Kan kita kalau terpapar itu bisa banyak faktornya, viral load-nya. Karena banyak OTG, viral load-nya banyak. Sekuat apapun imun kita, kalau virusnya banyak, kita tetap kena. Ya toh? Dan itu tadi enggak mengantisipasi menantang. Jadi, nah kalau kita misalkan olahraga jalan kaki nggak apa-apa kan sendiri. Tapi pada waktu komunikasi itu yang karena lewat droplet, lewat udara ini yang bahaya, yang bisa berisiko. Jadi kita nggak menyontos yang seperti itulah kalau orang punya. Kita ikhtiar itu ditanyakan ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, misalkan kita sudah disiplin protokol kesehatan, kita sudah tidak macam-macam, tapi toh kena, ya itu tadi yang namanya takdir. Ya, itu tadi yang takdir. Tapi kalau sengaja itu nantang namanya. Itu ibaratnya konyol. Ya, saya tidak mengikuti seperti itu. Saya tetap, meskipun saya sudah divaksin 2 kali, saya punya imun, tapi saya harus memberi contoh. Saya sempat hati-hati sebagai ikhtiar saya. Dan doa saya tidak saya kurangi, malah saya tambah. Saya kepada staf-staf saya tetap strict sebelum ada informasi dari pemerintah bahwa ini sudah bisa dikendorkan dana. Selama itu masih ada, tetap kita ikhtiar. Dan kita supaya bisa produktif. Kalau sudah kena itu berat, Pak. Pengalaman teman saya yang kena, itu bayangkan mau ibadah, mau tayamum aja nggak kuat, Pak. Mau tayamum itu nggak kuat. Nah itu pentingnya pasien COVID itu harus pendampingan. Sedangkan kalau sudah masuk rumah sakit nggak boleh didampingi. Itu pengalaman ada suami istrinya nggak begitu berat, akhirnya dampingi terus. Dan memang baca Al-Quran, lihat yang positif-positif itu sangat membantu. Padahal dia ada komplikasi jantung. Akhirnya dia alhamdulillah masih diberi kesempatan, tapi beratnya setengah mati, itu tadi. Makanya butuh pendampingan. Makanya kalau bisa jangan coba-coba. Karena tidak ada jaminan yang terpapar ini bisa selamat. Tidak ada jaminan. Meskipun orang itu besar, mungkin orangnya besar badannya, tapi pikiran kan tidak bisa diduga. Mungkin ada stresnya, imunnya turun, kena badai sitokain. Dan itu kena semua organ. Teman saya yang kena otaknya itu ada sampai dia pelupa, ada yang kena lututnya, dia tidak bisa jalan, tapi tetap saya semangati, akhirnya pelan-pelan bisa. Itu tadi batasannya antara minggu sampai 2 bulan lah, bisa pulih tadi, yang long COVID itu tadi. Jadi jangan putus asa, tapi kalau dengan ibadah tadi yang saya sampaikan, akan mempercepat, karena imunnya itu segera meningkat, recovery-nya itu cepat. Jadi meskipun sebetulnya diabetes, hipertensi, kolesterol, kalau kita sholatnya bagus, tahajudnya istiqomah, itu pelan-pelan, memang janjinya Rasulullah. Sebenarnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara yang jelek, menjauhkan diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Sebenarnya obat yang dahsyat itu ya tahajud, Al-Quran, ya itu akan mengurangi obat-obat yang diminum. Gitu. Sekarang ini tambah tua, obatnya tambah banyak, tambah seneng kan gitu. Padahal itu kan racun sebetulnya, tambah banyak. Justru ya kalau yang sudah sepuh ya paling untuk kontrol darah tinggi, ya mungkin vitamin, atau kalau ada diabetesnya ya untuk kontrol diabetes ya 3 aja. Tapi kadang-kadang ada yang 7, 10, nah itu kan organnya sudah menurun, dibebani itu. Nah, sebenarnya dengan mengolah hati tadi, mendekatkan diri, dia lebih wise, lebih ikhlas, itu dahsyat itu. Dahsyat. Jadi kita over itu tidak bagus, Pak. Jadi kita self confidence, tetap dengan itu tadi, iman, imun, ilmu, ikhtiar, dan ikhlas. Terima kasih Ustadz. Baik. Barangkali ada dari jamaah KPMI lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Baik, jika tidak ada, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ustadz, saya ingin bertanya, saat pandemik ada beberapa teman yang benar-benar takut dan tidak mau keluar. Tetapi ada beberapa teman yang menjalani dengan biasa, kadang pergi keluar, tapi dengan tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Saya ingin bertanya, apakah salah jika kita menjalani di masa pandemik ini dengan seperti biasa, tapi hanya lebih protek dengan protokol kesehatan dan doa? Terima kasih. Ya, itu yang benar. Jadi benar yang biasa aja. Kalau takut itu tadi ya, apalagi paranoid itu jelas daya tahan tubuhnya menurun, risiko. Minimal kalau tidak kena COVID, lambungnya kena. Karena itu tadi, asam lambungnya meningkat kan kalau
kalau cemas tadi. Nah, jadi biasa-biasa saja. Jadi modalnya kalau keluar dengan doa tadi, jangan lupa malam juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau keluar, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai disiplin protokol kesehatan. Kemudian kita fokus pada pekerjaan. Setelah pekerjaan kita kembali pulang dengan sesuai protokol kesehatan juga. Itu yang penting. Insya Allah kalau rutin itu kita tetap sehat, tetap produktif, dan insya Allah amalan-amalan kita bisa tetap terjaga. Itu yang kita selalu dengungkan. Makanya kita selalu mengedukasi. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Makanya kalau ada orang yang bandel-bandel, kita tidak usah marah-marah, kita nasihati dengan baik, tapi kalau dia tidak punya masker, kita kasih, kita bantu. Dan kalau pulang kita doakan, mudah-mudahan masyarakat kita yang masih belum disiplin protokol kesehatan, Allah memberikan hidayahnya, sehingga bisa taat lebih bagus, kasusnya menurun, dan kita bisa melalui dengan baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dengan adaptasi yang sesuai dengan kondisinya. Itu yang kita harapkan.